Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Kita akan belajar dari Sabda Sadik pada pagi hari ini. Sebelumnya mari kita berdoa lebih dahulu. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan buat pagi ini kami mau belajar dari Sabda Sadik. Kiranya Tuhan menolong kami dan mengurapi setiap kami supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi maksud Tuhan lewat Sabda Sadik bagi kami. Terpujilah Tuhan dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini tema daripada Sabda Sadik kita adalah fokus pada yang tidak terlihat. Terambil dari 2 Korintus 4 ayat yang ke-18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Bapak Ibu, kita belajar pagi ini tentang fokus pada yang tidak kelihatan, yang tidak terlihat. Kalau kita mau belajar pada pagi hari ini, yang pertama itu adalah hidup bukan hanya soal yang kelihatan. Kalau kita mau melihat bahwa dunia telah mengajarkan kita untuk mengejar hal-hal yang bisa dilihat, yaitu apa? Yang pertama adalah harta, kedudukan, baik juga dengan popularitas. Nah, tetapi Paulus mengingatkan bahwa semua itu adalah sementara. Yang sejati adalah kekal. Justru yang kekal itu tidak terlihat oleh mata jasmani kita, melainkan oleh iman. 1 Yohanes 2 ayat yang ke-17 berkata, dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Ini adalah hal-hal yang tak terlihat, yaitu melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Yang perlu kita pelajari pagi ini yang kedua adalah mata iman melihat yang kekal. Apa itu yang kekal? Iman. Nah, iman memberi kita kemampuan untuk melihat yang tidak kelihatan. Kalau kita berbicara tentang iman, di mana itu hal yang tidak kelihatan. Kalau kelihatan berarti itu bukan iman. Iman memberikan kita kemampuan untuk melihat yang tidak kelihatan, yaitu adalah apa yang tidak kelihatan itu kasih Allah, janjinya, dan kehidupan kekal. Saat ini kita fokus pada hal-hal yang kekal. Hati kita tidak mudah goyah oleh penderitaan sementara di dunia ini. Kalau kita fokus pada hal-hal yang tidak kelihatan tadi, yaitu kasih Allah, janjinya, dan hidup yang kekal, itu tidak terlihat oleh mata jasmani kita, tetapi kita bisa melihat dengan iman kita. Saat kita fokus pada hal-hal yang kekal, saya percaya hati kita tidak mudah goyah oleh penderitaan sementara di dunia ini. Kalau kita di dunia ini karena masih daging, dalam kedagingan pasti masih mengalami dengan penderitaan. Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itulah hal-hal yang tidak bisa kita lihat, tetapi kita dapat merasakannya di dalam iman kita. Yang ketiga adalah kesulitan sementara menyiapkan kemuliaan yang kekal. Kalau Paulus mengalami banyak penderitaan, namun Paulus dia memandang satu penderitaan itu satu hal yang ringan. Karena apa? Kalau dibandingkan dengan kemuliaan yang kekal. Paulus di sini melihat bahwa penderitaan itu adalah untuk mempersiapkan dia untuk melihat kemuliaan Allah yang kekal di dalam kehidupannya. Hal ini bisa jadi
penghiburan bagi kita saat ini. Kalau kita diperhadapkan dengan ujian untuk menghadapi dalam penderitaan atau diizinkan oleh Tuhan dalam ujian-ujian di dalam kehidupan kita. 2 Korintus 4 ayat yang ke-17, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kamu kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Ini adalah yang dialami oleh Paulus dalam tulisannya, dan dia juga mengalami hal ini. Dikatakan segala-galanya jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Maksudnya suatu penderitaan itu dialami, itu adalah menjadi ringan kalau kita menghadapinya dengan iman dalam Kristus. Yang keempat, kita belajar, mari kita mengalihkan fokus kita dari dunia kepada Kristus. Jika kita mengalihkan fokus kita dari dunia kepada Kristus, saya percaya kita akan mengalami namanya kemenangan di dalam Kristus. Jadi kita belajar pada pagi hari ini, jangan terjebak ke dalam hal-hal yang sementara, yaitu uang, kesuksesan dalam dunia, atau keindahan secara fisik. Yang kedua, latih diri untuk melihat dengan mata iman, percaya pada janji Allah meski belum terlihat. Yang ketiga, saat menghadapi masalah, ingatlah bahwa penderitaan hanyalah sementara. Tujuan kita adalah kemuliaan yang kekal. Kalau kita mengalami penderitaan, ingatlah itu hanya sementara, tetapi bertujuan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang keempat, kita belajar juga jadikan Kristus pusat pandangan hidup kita di sepanjang kehidupan kita. Jadi mari fokus pada yang tidak terlihat. Untuk itu mari belajar dari firman ini. Pujilah nama Tuhan. Cukup sampai di sini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat hari ini, kami bersyukur buat pesan-pesan yang sudah kami pelajari. Kiranya Tuhan tolong kami dan kami tetap untuk menjalankannya dalam kehidupan kami. Kami mau melihat hal yang tidak, kami mau menikmati hal-hal yang tidak terlihat, yaitu kehidupan yang kekal. Terpujilah Engkau Tuhan, kiranya kemuliaan Allah boleh nyata dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang saat, sepanjang waktu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom.